penyusunan anggaran. Yuk kita simak videonya sampai akhir biar kita paham apa sih itu materi tentang penyusunan anggaran. Let's go. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah penyusunan anggaran. Perkenalkan diri, nama saya Devi Kristiana Nainggolan dengan NIM 2021104 dengan rekan saya. Nama saya Putri Merawati dengan NIM 2021044. Materi ini kita akan membahasnya karena untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Haja Dr. Mutiara Maimunah, sarjana ekonomi, magister sains, profesi akuntan, sertifikat accounting, dan bersertifikat konsultan pajak dan akuntan publik bersertifikat dan serta ASEAN CPA atau akuntansi profesional ASEAN Charter. Baiklah, kita akan menjelaskan apa itu penyusunan anggaran. Pokok pembahasan kali ini adalah yaitu pengertian anggaran, tujuan anggaran, karakteristik anggaran, manfaat dan fungsi anggaran, jenis anggaran, proses penyusunan anggaran, siklus anggaran, dan sistem penganggaran di Indonesia. Untuk penjelasan pertama akan dibahas oleh rekan saya. Kita langsung masuk ke pengertian anggaran. Apa sih itu anggaran? Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat lebih dijelaskan atau ditelah bahwa anggaran merupakan yang pertama yaitu suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh. Yang kedua, rencana yang dinyatakan dalam unit moneter. Yang ketiga, rencana atas operasi dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, yaitu rencana di masa yang akan datang selama periode tertentu. Selanjutnya itu adalah tujuan penganggaran. Tujuan menyatakan yang pertama yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari keracunan dari memberikan arahan terhadap apa yang telah hendak dicari manajemen. Yang kedua, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti dan didukung dengan dilaksanakannya. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksudnya mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, itu menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang berdasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran yaitu yang pertama, menaksir potensi laba unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam satuan moneter yang didukung dengan jumlah satuan lain atau satuan non-moneter. Yang ketiga, biasanya mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajemen sepakat untuk menerima tanggung jawab pencapaian tujuan anggaran. Yang kelima, penyusunannya disetujui oleh atasan. Yang keenam, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Yang ketujuh, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan yang dilakukan analisis selisih serta penjelasannya. Selanjutnya adalah manfaat dan fungsi anggaran. Manfaat atau kegunaan dari anggaran itu yang pertama, manajemen dapat menetapkan antisipasi kinerja, mana yang terbaik berdasar berbagai alternatif perencanaan sebelum pelaksanaannya. Yang kedua, akurasi dalam penyusunan sangat dibutuhkan dan pengkajian sangat bermanfaat bagi manajemen, kendati anggaran bersangkutan belum dijalankan
secara sempurna. Yang ketiga, manajemen bisa mencermati tinggi rendahnya prestasi yang dihasilkan, mengingat bahwa operasi yang berdasarkan anggaran mengacu pada standar kinerja atau standard of performance. Yang keempat, penganggaran meminta adanya organisasi yang lebih baik sehingga setiap manajemen mengerti kewenangan atau authority dan tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya kita masuk ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah sebagai berikut, salah satu alat manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan anggaran sebagai alat perencanaan yang harus memperhatikan kaitannya anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana uang tersedia seefisien mungkin. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, yang dimana artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang, yaitu atau terutama dalam hal keuangan. Kapan pekerjaan yang disetujui untuk pelaksanaan bila ada anggaran atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Jadi, anggaran penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi umum. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggaran yaitu merupakan alat pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran dan melakukan tindakan perbaikan bila mana dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan. Tujuan pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya itu adalah ada jenis anggaran. Di sini jenis anggaran ada 3. Yang pertama yaitu anggaran biaya, anggaran pendapatan, dan anggaran laba. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besarnya biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan digunakan atau dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah jenis anggaran biaya. Anggaran biaya dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur dalam pusat tanggung jawab di mana keluaran dapat diukur. Yang kedua, anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner di pusat tanggung jawab di mana keluaran tidak dapat diukur. Yang ketiga, anggaran biaya terukur biasanya Selanjutnya adalah jenis anggaran biaya. Anggaran biaya dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, anggaran menyangkut pengeluaran terukur dalam pusat tanggung jawab di mana keluaran dapat diukur. Yang kedua, anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner di pusat tanggung jawab di mana keluaran tidak dapat diukur. Yang ketiga, anggaran biaya terukur biasanya digunakan di unit-unit organisasi yang keluarannya dapat diukur. Dasar dari anggaran pabrik adalah sistem biaya standar. Jadwal produksi tahunan dikembangkan dari anggaran penjualan dan biaya standar bahan serta tenaga kerja langsung untuk setiap elemen biaya ditetapkan bagi setiap unit produksi.
ini biasanya dilakukan oleh pusat tanggung jawab sehingga setiap departemen mempunyai jumlah bahan yang dianggarkan dan jumlah tenaga kerja yang dianggarkan standar. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri atas proyeksi penjualan dalam unit dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Di antara semua elemen dari anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting karena anggaran ini merupakan elemen yang mengandung ketidakpastian paling besar. Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran ini dirancang untuk efektivitas pemasaran. Manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan, seperti halnya dengan anggaran biaya. Kita masuk ke anggaran laba. Apa sih anggaran laba? Anggaran laba merupakan rencana laba tahunan. Anggaran ini terdiri dari seperangkat koreksi ikhtisar keuangan untuk tahun mendatang dengan jadwal pendukung yang berkaitan. Selanjutnya itu proses penyusunan anggaran. Di sini proses penyusunan anggaran ada 8. Yang pertama itu organisasi, yang kedua yaitu penerbitan pedoman, 3 usulan anggaran awal, 4 perubahan karena faktor eksternal, yang kelima perubahan dalam kebijakan dan praktek internal, yang 6 yaitu negosiasi, 7 review dan persetujuan, 8 revisi anggaran. Selanjutnya adalah siklus anggaran. Siklus anggaran. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation menuju ke tahap ratifikasi atau ratification. Terus siklus yang selanjutnya adalah tahap implementasi atau implementasi. Selanjutnya ke tahap pelaporan atau reporting. Kemudian ke tahap evaluasi atau evaluation, itu termasuk tahap akhir dalam siklus anggaran. Kemudian akan kembali lagi ke tahap persiapan untuk memulai kembali siklus anggaran yang berikutnya. Penjelasan dari tahap-tahap siklus anggaran tadi, yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation. Yang pertama, pemberian arahan berdasarkan rencana strategis organisasi. Itu adalah suatu hal yang dapat disampaikan melalui pimpinan organisasi atau dewan pembina organisasi dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan atau arahan strategi terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program, yaitu yang pertama adalah arahan dari pimpinan organisasi atau dewan pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program yang dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga indikator pencapaian untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Penjelasan yang kedua adalah dalam pengembangan anggaran dibutuhkan pula sifat fleksibilitasnya yang dikenal dengan anggaran fleksibel. Anggaran yang menyesuaikan flexes untuk perubahan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Anggaran ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan biaya produksi dan beban operasi. Dalam penyusunan anggaran yang perlu diperhatikan adalah adanya kegiatan prioritas. Kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan yang menepati urutan teratas untuk segera dilakukan sebelum melakukan kegiatan lainnya. Itulah pentingnya kenapa tahap persiapan terjadi di lebih awal. Yang selanjutnya itu tahap ratifikasi atau ratification, yaitu komplikasi usulan anggaran. Apa itu komplikasi usulan anggaran? Proses selanjutnya adalah pengumpulan atau komplikasi seluruh anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan. Kenapa? Pada tahapan ini, usulan dari berbagai pihak unit program kerja akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi dengan dilakukannya penggabungan dan sinkronisasi antar program dapat terjalin bersama lain.
Selanjutnya itu tahap ratifikasi atau ratification. Yang ketiga, komplikasi usulan anggaran. Proses selanjutnya adalah pengumpulan atau komplikasi seluruh usulan anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan karena pada tahapan ini usulan dari berbagai pihak unit kerja atau program akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dengan melakukan penggabungan ini, sinkronisasi antar program dapat terjalin satu sama lain. Yang selanjutnya itu tahap implementasi atau implementation. 4. Anggaran penerimaan. Tahap terpenting dalam proses penyusunan anggaran organisasi dan memprediksi sumber dana untuk biaya kegiatan yang direncanakan. Pada sumber dana dikenal sebagai bagian dari anggaran yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Oleh karena itu, terpenting untuk melihat dan menghitung kembali besaran anggaran dengan menggunakan data historis yang dimiliki. Karena perkiraan pendapatan akan mempengaruhi secara langsung tingkat kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu skenario anggaran. Untuk mengantisipasi kesulitannya, memprediksi besaran anggaran penerimaan, dapat dibuat anggaran penerimaan dalam berbagai skenario yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Selanjutnya yaitu tingkat konservatif, berarti perkiraan sumber dana diprediksi berdasarkan pada sumber dana dengan tingkat kepastiannya yang tinggi, yaitu dari sumber dana yang sudah dipastikan didapatkan. Tingkatan moderat artinya anggaran ini mempertimbangkan sumber dana yang relatif lebih rendah tingkatan kepastiannya. Dengan demikian, sumber dana suatu organisasi akan lebih besar diperhitungkan dibandingkan dengan tingkatan konservatif. Sedangkan anggaran dengan tingkat agresif memprediksikan sumber dana yang akan diperoleh termasuk dana yang lebih kecil kepastiannya diperolehnya. Dengan demikian, pada tingkatan ini anggaran suatu organisasi memiliki sumber dana lebih dibandingkan konservatif maupun moderat. Selanjutnya adalah yang keenam adalah penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Setelah menentukan skenario yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran biaya yang akan dianggarkan, yaitu identifikasi biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat kegiatan yang dilakukan organisasi, atau dengan kata lain, ada atau tidak ada kegiatan, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Misalnya, biaya sewa kantor, gaji pegawai, keuangan dan administrasi, gaji pimpinan dan overhead lainnya, bersifat tetap dan terus-menerus. Selanjutnya atau termasuk dalam tahap akhir adalah tahap pelaporan dan evaluasi, yaitu yang ketujuh proyeksi arus kas. Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, tahapan akhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari 3 skenario yang tersedia. Pengeluaran per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama. Menetapkan biaya tetap atau fixed cost, pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Apabila sudah disepakati bersama, maka bagian keuangan dapat membuat proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini bertujuan untuk memperhitungkan jadwal kegiatan dari masing-masing program. Proyeksi arus kas ini juga penting untuk melihat adanya kemungkinan organisasi menghadapi periode defisit anggaran yang akan terjadi. Dikhawatirkan hal ini menyebab tidak adanya alternatif pendanaan atau pendanaan lainnya, sehingga pilihan yang akan diambil adalah pemunduran jadwal kegiatan atau bahkan pengurangan kegiatan. Kita masuk ke sistem penganggaran di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berdirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu tersendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut untuk mengalami perkembangan.
sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional atau traditional banding system yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970 sampai 1971 untuk anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973 sampai 1974. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaannya, yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen atau lembaga sesuai dengan objek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi kewajaran pelaporan keuangan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi pertama yaitu adalah pengurusan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua yaitu pengesahan atau oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga adalah pembelanjaan. Yang keempat itu adalah pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan. Dan yang kelima, mempertanggungjawabkan kas berupa pertanggungjawaban realisasi perubahan atau pengeluaran. Selanjutnya itu sistem penganggaran pemerintahan. Di sini anggaran adalah rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya dari suatu organisasi. Di sini ada anggaran yang dibuat untuk jangka pendek yaitu 1 tahun. Selanjutnya itu anggaran atau budgeting. Proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam perencanaan keuangan di sini ada 4. Yang pertama itu penyiapan anggaran, yang kedua pelaksanaan anggaran, yang ketiga pengendalian anggaran, yang keempat yaitu pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya adalah anggaran negara dan APBN. Anggaran negara yang diakumulasi dalam kegiatan 1 tahun disebut anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan negara selama 1 tahun anggaran. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Oke, sekianlah presentasi dan materi yang telah kami bahas tentang apa itu penyusunan anggaran. Apabila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.